Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taha dari kelas 13 Kesehatan dan Reproduksi Hewan bersekolah di SMK Negeri SPP Playhari. Di sini saya ingin berpresentasi tentang hasil magang saya di Klinik Hewan Durian Gantang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Usaha peternakan berpeluang untuk dikembangkan karena tingginya akan permintaan produk peternakan yang dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi sehingga dapat menjadikan sumber pendapatan yang bagus bagi masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf penduduk di Indonesia, maka permintaan produk-produk yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Untuk menciptakan produk peternakan dengan kualitas tinggi, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tujuan dilaksanakannya magang paramedik veteriner tahun 2020, yaitu magang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidang kesehatan hewan atau mempunyai jiwa dan semangat berwirausaha di bidang kesehatan hewan. 2. Memantapkan dan mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa dalam berwirausaha berorientasi di agribisnis dengan dilandasi sikap mental, disiplin, kerjasama, tanggung jawab yang tinggi. 3. Melatih siswa yang menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya peternak, agar menjadi mitra kerja yang mampu menyalurkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. 5. Memantapkan memasuki bab 2, yaitu pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat. Pelaksanaan magang dilaksanakan mulai tanggal 4 November sampai tanggal 17 Desember 2020. Bertempat di Klinik Hewan Durian Gantang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi kegiatan. Klinik Hewan Durian Gantang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 5, Durian Gantang, Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Labuan Amas Selatan yakni 86,54 km persegi dengan jumlah penduduk 26.281 jiwa. Sumber mata pencaharian ada sebagai petani dan ada juga sebagai peternak. Kegiatan keterampilan. Kegiatan keterampilan meliputi kegiatan klinik hewan dan kegiatan reproduksi. Kegiatan klinik hewan yaitu pengobatan skabies, menangani virus panleukopenia, mengobati urolotiasis, FIP, dan vaksinasi. Kasus yang pertama yaitu pengobatan skabies. Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi dari Sarcoptes KB dan sering disebut juga dengan kudis. Gejala yang terlihat yaitu hewan merasa gatal di area yang terdapat skabies dan rambut rontok. Pengobatan yang dilakukan yaitu dengan pemberian ivermectin secara subcutan. 2. Yaitu felin panleukopenia. Felin panleukopenia disebabkan oleh virus felin farpo. Virus ini penularannya begitu cepat, dikenal juga dengan penyakit demam kucing dan penyakit tifus kucing. Virus ini tergolong sangat berbahaya karena dapat membunuh dengan cepat, membagi sel-selnya dengan cepat. Gejala yang terlihat yaitu hewan tidak nafsu makan, demam, dan terlihat lemah. Pengobatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemasangan infus sebagai asupan dan pemberian obat yang bersifat sportif. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan yaitu dengan diberi vaksin F4. Yang ketiga yaitu urolithiasis. Urolithiasis merupakan gangguan pada saluran urinari akibat adanya batu kalkuli. Kalkuli tersebut menimbulkan sumbatan, bahkan perlukaan pada saluran kemih.
Gejala klinis yang terlihat yaitu sulit untuk urinarisasi, urin mengandung darah, kehilangan selera makan, demam, lemah, letih, dan lesu. Pengobatan yang diberikan yaitu pemberian antibiotik, amoxicillin, dexamethasone, pelarut batu ginjal, penyerap cairan, dan pemasangan kateter urin. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menghindari dehidrasi dengan minum yang cukup. Kucing harus sering bergerak, berikan pakan yang rendah kalsium, rendah protein agar mengurangi pembentukan kristalisasi urin. Keempat yaitu Feline Infectious Peritonitis atau FIP adalah penyakit menular akibat infeksi coronavirus dan dapat berakibat kematian. FIP ini dijumpai adanya akumulasi cairan dalam rongga perut dan menyebabkan terjadinya perbesaran daerah abdomen dan disertai kesulitan bernafas. Gejala klinis yang terlihat yaitu tidak dapat berjalan, perut membesar karena adanya penumpukan cairan. Penanganan yang dilakukan yaitu pemasangan kateter dan spuit digunakan untuk menyedot semua cairan yang ada di dalam perut. Yang kelima yaitu vaksinasi. Vaksinasi adalah mikroorganisme yang dapat berupa virus maupun bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan dan dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh hewan untuk menggertak sistem ketahanan tubuh. Pemberian vaksin pada hewan terlebih dahulu, petugas harus memastikan kalau hewan yang diberi vaksin itu dalam keadaan sehat. Vaksin yang sering diberikan pada hewan di klinik yaitu pada kucing vaksin F3, F4, dan rabies, dan pada unggas yaitu vaksin ND. Selanjutnya yaitu kegiatan reproduksi. Kegiatan reproduksi yaitu pemeriksaan kebuntingan dan juga kastrasi. Pemeriksaan kebuntingan. Kebuntingan pada kucing berkisar antara 63 hari sampai 67 hari sejak perkawinan pertama. Dimulai dari ovum mengalami fertilisasi hingga melahirkan juga termasuk dalam implantasi dan plasentasi. Protein pada kucing mengalami kebuntingan disebut Feline conceptus. Feline conceptus dihasilkan oleh organ-organ reproduksi betina seperti endometrium atau uterus yang mampu untuk mendeteksi kebuntingan sehingga mengurangi adanya fase negatif dan positif. Dalam menentukan kebuntingan, kucing dapat menggunakan alat USG. Kastrasi. Upaya sterilisasi merupakan solusi yang paling efektif menekan ledakan populasi kucing lokal. Namun upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter hewan di rumah sakit atau klinik hewan yang memiliki fasilitas memenuhi standar operasi. Kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar, khususnya daerah Durian Gantang. Yang pertama, ikut serta dalam acara pengajian di masjid. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid terdekat. Pembahasan. Kegiatan magang paramedik veteriner ini sangat bermanfaat bagi siswa maupun siswi, karena siswa-siswi SMK Negeri PP Pelaihari mendapatkan banyak wawasan di bidang kesehatan hewan. Selama mengikuti magang, penulis banyak menemukan hal-hal yang belum pernah dialami selama berada di sekolah, sehingga hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai pembahasan dalam laporan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang paramedik veteriner adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menjadi lebih mandiri, disiplin, lebih bagus dalam kerjasama, dan sikap bertanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, siswa dapat berkomunikasi dan menyesuaikan diri secara langsung dengan masyarakat, dan siswa mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana cara penanganan penyakit yang menyerang hewan kesayangan dan ternak. Selanjutnya, pengetahuan siswa bertambah dalam bidang kesehatan hewan, ternak, dan ternak sakit yang belum diajarkan di sekolah.
sekaligus melatih siswa melakukan kegiatan paramedik. Yang selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat diberikan siswa setelah pelaksanaan magang paramedik veteriner yaitu sebaiknya saat melaksanakan kegiatan magang, siswa harus menguasai ilmu yang dipelajari di sekolah agar tidak bingung nantinya saat mendapatkan kasus di lapangan. Demikian presentasi hasil magang saya di Klinik Hewan Durian Gentang. Kalau ada salah hilap, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.